Tapi memang sabar ini, ya, sabar ini tidak mudah, kita katakan tidak mudah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kesabaran itu dengan diaun, ya. Wasabru diaun, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar itu adalah dia. Dia itu apa? Dia itu adalah sinar. Sinar. Ada nur, ada dia. Ya. Ada nur, ada dia. Ya. Kalau nur berbeda dengan dia. Kalau nur artinya cahaya. Ya, cahaya. Kalau nur adalah untuk salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Was-salatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Sedangkan as-sabru dia. Kesabaran adalah dia, sinar. Apa bedanya ini? Nah, kita juga mungkin bertanya, pernah bertanya nggak kita di dalam dua kata ini? Cahaya dengan sinar. Apa bedanya cahaya dengan sinar? Kalau matahari itu adalah cahaya, sinar. Dia usyams. Kalau rembulan itu cahaya, nurul qamar. Cahaya rembulan. Karena memang sifatnya ada sedikit perbedaan. Kalau dia, ya, sinar, ada unsur panas di dalam. Seperti cahaya matahari. Dia usyams. Dia syams. Sinar matahari. Itu ada unsur panas. Kalau cahaya, misalnya nurul qamar, cahaya rembulan. Kalau cahaya itu sifatnya dingin. Nah, ini bedanya nih. Bedanya. Kalau cahaya itu adalah dingin. Sehingga apa? Kita buktikan. Nah, kesabaran adalah dia. Kesabaran adalah sinar. Ya. Sinar matahari contohnya. Sinar matahari unsurnya panas. Ya. Ketika matahari itu terbit, ya, beberapa saat kemudian, mulai waktu duha, sudah mulai terasa panasnya. Terus sampai dengan waktu asar, panas. Sampai dengan terbenam. Nah, ini ada unsur panas, sinar matahari. Tapi panasnya itu menyehatkan. Ya kan? Sinar matahari itu adalah menyehatkan. Sinar matahari menyehatkan. Sedangkan cahaya itu menyejukkan, menenteramkan. Ya, pada malam hari Allah berikan cahaya rembulan. Sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan sifatnya juga adalah dingin. Nyaman untuk beraktivitas. Nyaman untuk beristirahat. Nyaman untuk beristirahat. Sedangkan siang hari adalah ada sinar matahari tepat untuk beraktivitas. Baik. Tadi sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata 3 kesabaran itu semuanya ada di dalam saum. Ya. Ada di dalam saum, ada di dalam puasa. Contoh yang mudah. Kita melaksanakan saum adalah karena perintah Allah. Berarti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai terbit fajar, ya, terbit fajar yang kedua, sampai dengan tenggelam matahari, kita tidak membatalkan. Itu kesabaran. Sabar di atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Karena kalau misalnya kita saum, ya, kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita saum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Walaupun mungkin saumnya mungkin sah,
tapi pahalanya tidak akan kita dapatkan. Bahkan mungkin dapatkan dosa karena maksiat. Kemudian yang ketiga adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam saum kita merasakan haus. Haus itu takdir Allah. Di dalam saum kita merasakan eh, lapar. Lapar itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam saum kita menahan syahwat kita. Menahan syahwat itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga-tiganya ada di dalam saum. Ya. Maka dalam hadits qudsi Allah menyatakan as-saumu li wa ana azzi bih. Saum adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan apa? Pahala saum juga sama dengan pahala sabar tanpa batas. As-saumu li wa ana azzi bihi. Dan saat ini ya, pada masa corona ini ya, kita berlipat-lipat ini. Bagi orang yang beriman luar biasa. Bagi orang yang beriman ini luar biasa. Ya. Kenapa? Karena banyak amal soleh yang mempunyai fadilah yang besar yang bisa kita lakukan. Terlebih di bulan Ramadan yang mungkin sebagian keutamaan tidak bisa kita lakukan pada saat ini misalnya. Karena sudah ada edaran, sudah ada himbauan untuk ibadah pada bulan Ramadan tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, tidak lagi mungkin ramai di masjid, akan tapi bukan berarti akan hilang keutamaan-keutamaannya. Justru di bulan Ramadan ini ya, yang saat ini kita mungkin lebih banyak ibadahnya di rumah, ini menunjukkan akan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Di dalam keadaan khalwat kita, di rumah kita, kalau dulu kita ada sering membaca para solihin, para zuhad, mereka khalwat, menyendiri, ya, tidak beraktivitas dengan manusia. Nah saat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk khalwat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebelum mendapatkan wahyu berkhalwat di gua Hira. Berkhalwat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu. Kemudian kita saat ini anggap saja rumah kita itu gua Hira. Ya. Rumah kita itu gua Hira, kita berkhalwat ya, walaupun tidak sepenuhnya karena masih ada anak, masih ada istri, masih ada keluarga gitu. Tapi bagaimana kita menghidupkan nuansa ketaatan kepada Allah, nuansa ibadah ya di dalam rumah kita itu, dan betul-betul menjadikan bahwa rumah kita itu sebagai masjid, bukan sebagai kuburan. Kita bacakan di dalam rumah kita Al-Quran, kemudian kita lakukan amal-amal soleh di dalam rumah tersebut.